Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya teman-teman yang selalu menyempatkan waktunya, menyempatkan diri untuk selalu hadir di YouTube Solusi Hutang MB, sebatas untuk memberikan supportan, dukungan buat Medi Broni. Mudah-mudahan channel Solusi Hutang ini juga makin berkembang lagi, dan pastinya saya makin semangat dalam memberikan motivasi dan edukasi. Oke, kali ini begitu banyak pertanyaan yang saya simpulkan menjadi satu. Kalau benar-benar sudah tidak mampu membayar di pinjol-pinjol legal, apa yang terjadi bang? Seperti di Aku Laku misalnya gitu kan. Kan itu pinjolnya sudah besar itu. Habis itu di Kredivo, di HCI gitu loh ya kan. Habis itu seperti di Shopee juga. Dan habis itu Kredit Pintar. Ya, ini paling banyak nih ditanyakan orang-orang. Habis itu EasyCash ya kan. Ada Pundi, apa lagi tuh ya, Samir, Julo, dan Dana Rupiah Pinjam Duit. Kalau seandainya kita benar-benar sudah tidak mampu sama sekali gitu loh membayar di aplikasi itu, apa yang akan terjadi bang sama kami bang? Bagaimana nanti suatu saat, bagaimana kalau misalnya tiba-tiba hutang kami itu meledak luar biasa? Ini kan kita itu selalu mendramatiskan semuanya ya, seakan-akan pinjol itu melalui debt collectornya di atas segala-galanya gitu loh. Jadi dia bisa aja melakukan apapun yang terpikir dalam pemikiran kita, seakan-akan seperti itu kan. Ini buat teman-teman semuanya ya. Kalau misalnya Anda benar-benar sudah tidak mampu, ini benar-benar sudah tidak mampu ya, Anda tengok kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah, memang talangan dana sudah tidak ada lagi, aset yang mau dijual sudah tidak ada lagi, duit sudah tidak ada lagi, hasil pekerjaan pun juga sudah tidak mencukupi lagi untuk membayar hutang. Teman-teman nggak perlu khawatir ya. Kenapa saya bilangin tidak perlu khawatir? Pertama, kita sudah dibekali dengan satu resiko. Di awal kita menyetujui kesepakatan tentang pinjam-meminjam dengan pinjaman online, otomatis kita sudah menyetujui semua resiko kalau seandainya kita tidak mampu bayar nantinya. Resikonya apa? Resikonya nama kita akan masuk ke fintech data center, nama kita akan masuk ke dalam pemblacklistan, nama kita akan masuk ke dalam pusat data fintech lending. Ya, ini adalah resiko yang kita setujui sejak awal. Sesuai juga dengan peraturan OJK, sesuai dengan POJK, bahwasannya orang yang sudah tidak mampu membayar pinjol, setelah 90 hari data wajib dilimpahkan kepada otoritas jasa keuangan untuk ditindaklanjuti. Tindak lanjutan ini apakah nanti akan terjadi pemblacklistan, apakah nanti akan masuk ke fintech data center atau pusat data fintech lending, itu menjadi rahasia dari OJK sendiri. Yang penting buat teman-teman semuanya, saya sarankan, ketika Anda benar-benar sudah tidak mampu, ini benar-benar ya, benar-benar sudah tidak mampu, karena mampu atau tidak mampu itu hanya Anda yang tahu. Anda dan Tuhan yang tahu. Kalau saya sendiri nggak tahu gitu loh. Apakah benar Anda mampu, apakah benar Anda tidak mampu, itu hanya diri Anda yang tahu. Karena saya hanya melihat atau membaca dari DM atau chat yang Anda kirim menyatakan Anda benar-benar tidak mampu. Kalau benar-benar tidak mampu, Anda pasti akan dihadapkan dengan yang namanya debt collector. Debt collector akan bermain sebisa mungkin, walaupun debt collector ini sudah tahu atau pinjol sudah tahu Anda tidak mampu bayar, tapi mereka akan berupaya mengarahkan Anda untuk menggunakan data Anda kembali supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, mereka tidak mengarahkan Anda secara langsung. Secara langsung itu Anda pinjam aja di aplikasi ini, enggak, ya kan? Tapi mereka mencoba mendesak Anda. Jangan main-main dengan perusahaan kami. Pokoknya saya tidak mau tahu, Anda harus selesaikan, gitu loh. Kalau Anda tidak selesaikan, ingat kontak-kontak Anda, keluarga Anda, dan segala macam. Ini teman-teman, ketika ada bahasa-bahasa seperti itu, tolong jangan sampai terpengaruh. Ya, karena kalau sempat Anda terpengaruh, Anda akan didorong oleh batin Anda sendiri untuk mencari aplikasi di tempat lain, ya kan? Mencari talangan dana dari aplikasi lain. Kalau Anda misalnya terpengaruh dengan ucapan mereka. Makanya saya berharap buat teman-teman, kalau memang menyatakan sudah tidak mampu, sudah tidak sanggup, oke, Anda siap nggak dengan menerima resikonya? Resikonya nama Anda masuk ke dalam BI checking, ya, atau resikonya nama Anda masuk ke dalam fintech data center. Apa efeknya bang? Kalau masuknya ke dalam fintech data center, kemungkinan ke depannya Anda akan sulit meminjam di pinjol manapun dan KTA juga. Ya,
Habis itu kalau nama Anda masuk ke dalam pemblacklistan atau BI checking, kemungkinan di semua perbankan yang ada di Indonesia, termasuk pinjol juga, Anda akan kesulitan. Siap nggak untuk itu? Itu dulu yang saya tanyakan sama teman-teman semuanya. Kalau teman-teman menyatakan, oke bang, kami siap dengan menerima hal itu, oke. Kalau Anda sudah siap, Anda nggak perlu mencerna mentah-mentah ucapan dari debt collector. Mau ucapannya itu penyebaran data lah, mendatangi ke rumah lah, proses ke jalur hukum, Anda nggak perlu khawatir. Ya, karena itu hanyalah akal-akalan debt collector atau skenario debt collector supaya mengarahkan Anda untuk gali lubang tutup lubang. Ya, pada dasarnya resiko galbay itu tidak ada yang berat. Ya, yang berat itu kita tidak bisa stabil. Kita selalu mencerna mentah apapun yang diucapkan oleh debt collector seakan-akan semuanya benaran dan fakta, padahal nggak ada. Ya, selagi teman-teman sudah siap diri untuk menerima hal-hal seperti itu, resiko dengan seperti itu, insya Allah Anda galbay di pinjol manapun, itu tetap akan aman. Ya, itu untuk poin yang pertama. Habis itu lagi, teman-teman nggak usah memikirkan terlalu lebih juga. Kalau misalnya teman-teman benar-benar sudah tidak mampu, benar-benar sudah tidak sanggup gitu ya, ini benar-benar nih ya, itu Anda kan juga sudah ada dari POJK, dari COJK nomor 19 tahun 2023, yang mana pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi. Jadi tidak ada ceritanya pinjol mengalami kerugian. Tidak ada ceritanya pinjol mengalami kebangkrutan nantinya. Enggak, kan mereka bisa cover. Ya kan? Kan mereka sudah diminta untuk wajib bekerja sama dengan asuransi. Ya kan? Jadi terserahlah mereka mau bekerja sama dengan asuransi, mau tidak. Yang jelas, sejak pencairan di awal, kita sudah dipotong dengan uang admin, ya kan? Uang layanan, itu sudah termasuk di dalamnya ada premi untuk asuransi. Ya kan? Jadi kalau misalnya pinjol tidak menjalin kerja dengan asuransi, itu urusan si pinjolnya. Yang jelas teman-teman, jangan memikirkan lagi tiba-tiba hutang kita ditagih sampai 1 miliar bang. Tiba-tiba bunganya melampaui batas yang ada bang. Jangan ada yang berpikir lagi. Ya, itu sudah dijelaskan. Bahwasanya untuk memitigasi tingkat risiko gagal bayar, pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi yang telah resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan, tertuang dalam COJK nomor 19 tahun 2023. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih gangguan, masih berpikir apa yang akan terjadi ke depannya dan bagaimana nanti buat ke depannya kalau seandainya saya tidak bayar hari ini, stop drama itu. Hari ini tentukan keputusan Anda. Anda tidak mampu bayar, ini benar-benar Anda tidak mau lagi kan diarahkan gali lubang tutup lubang, ya sudah. Tahan diri Anda untuk tidak gali lubang tutup lubang. Oke, ini buat teman-teman semuanya nih, karena banyak banget itu pertanyaan yang masuk gitu ya kan, menyatakan bang, kalau benar-benar sudah tidak mampu bayar, apa yang akan terjadi? Yang terjadi ya itu aja, Anda akan masuk ke dalam pemblacklistan, ya kan? Habis itu Anda akan didesak dengan chat-chat WhatsApp dari debt collector. Desakan chat WhatsApp dari debt collector inilah yang paling berbahaya. Kenapa berbahaya? Bisa mengacaukan pemikiran Anda, bisa menghilangkan kesadaran Anda. Tanpa Anda sadari, Anda mau aja tuh mendownload aplikasi berikutnya, sehingga tanpa Anda sadari juga tiba-tiba hutang yang seharusnya ada di dua aplikasi, karena ketidaksadaran Anda tadi berdasarkan dari desakan chat WhatsApp tadi, malah hutang yang dua ini menjadi 10, menjadi 15 gitu loh. Karena ingat, COJK nomor 19 yang mengatur tentang satu orang cuma boleh meminjam 3 aplikasi pinjol, itu tidak berlaku ya, di lapangan tidak berlaku. Karena masih banyak teman-teman yang meminjam lebih dari 3 aplikasi pinjol legal untuk tahun 2024 ini. Berarti COJK nomor 19 tahun 2023 itu gagal. Ya, tidak diikuti sama sekali oleh pinjol. Oke, jadi kurang lebih dari saya seperti itu buat teman-teman semuanya. Tenangkan pemikiran Anda, berdamailah dengan diri Anda. Insya Allah tidak ada yang berat yang terjadi, tidak ada hal-hal fatal yang akan Anda dapatkan. Hanya saja ada kebimbangan-kebimbangan antara pemikiran dan hati Anda, sampai Anda menemukan poin yang cocok, poin yang pas untuk Anda berdamai dengan semua itu. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja dulu, dan sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Bang, pinjol tuh bang. Pinjol adalah solusi yang paling tepat untuk memiskinkanmu dan mempersingkat umurmu. Kalau nggak percaya, buktikan.